Ferdy Sambo semakin susah berkutik dikarenakan ada skenario ini yang dibantah oleh Martin Lucas Simanjuntak. Namun berikut ini ada 3 hal yang membuat Ferdy Sambo masih tetap bertahan di kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Seperti biasanya, sebelum saya lanjut bolehlah kalian menekan tombol like dan subscribe-nya juga. Kalau sudah admin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Martin Lucas Simanjuntak adalah selaku kuasa hukum keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dirinya juga membantah beberapa pengakuan yang diduga menjadi skenario Ferdy Sambo CS. Berikut fakta-fakta dari hasil pemeriksaan saksi pada persidangan yang menjadi petunjuk untuk mengungkap kebenaran kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Martin Lucas Simanjuntak juga turut berkomentar atas pengakuan saksi yang telah membantah dari skenario Ferdy Sambo CS terhadap kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Selain itu juga, Martin Lucas Simanjuntak mengaku bahwa dirinya cukup puas atas surat dakwaan juga kinerja jaksa penuntut umum dalam menangani kasus ini. Kalau untuk yang lain saya angkat topi untuk jaksa penuntut umum atau JPU. Surat dakwaannya sudah sesuai dengan yang ada saya harapkan. Saya pernah bilang di salah satu tayangan bahwa harus lebih tajam daripada pisau, dan sejauh ini sudah memasuki kriteria yang saya mau, bahwa selain mengerucut dan tajam terhadap pembunuhan berencana, jelas Martin Lucas Simanjuntak pada Selasa tanggal 15 bulan 11 2022. Martin Lucas Simanjuntak juga mengapresiasi kepada JPU lantaran turut berempati terhadap korban dan juga telah menegaskan bahwa tidak ada kekerasan seksual, melainkan hanya klaim sepihak yang belum tentu kebenarannya. Juga pada saat itu, saya meminta JPU berempati terhadap korban dan jelas di dalam dakwaannya tidak menegaskan adanya kekerasan seksual. Bahkan dalam salah satu tulisan mengatakan klaim sepihak yang belum tentu kebenarannya, ujar Martin. Sudah banyak skenario dari Ferdy Sambo yang kemudian akhirnya dibantahkan berdasarkan dari pengakuan saksi yang menjadikan skenario tersebut tidak logis. Oleh karena itulah, Martin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua ini dengan tegas membantah 3 poin skenario Ferdy Sambo. Poin pertama, perintah hajar bukan tembak. Sebelumnya ada skenario dari Ferdy Sambo yang dikatakan bahwa ia memerintah ajudannya yakni Barada Eliezer alias Baradae untuk menghajar Brigadir Joshua, bukan menembak. Namun faktanya, hal itu ternyata bertolak belakang dengan BAP Rizky Rizal maupun BAP Richard Eliezer yang mengatakan bahwa perintah dan rencana Ferdy Sambo itu untuk menembak bukan hajar. Pertama, perintah hajar bukan tembak. 2 keterangan saksi Richard dan Ricky sama-sama mengatakan perintahnya dan rencananya adalah untuk menembak itu bisa dibuktikan dari BAP-nya Rizky dan BAP-nya Richard Eliezer, ujar Martin Simanjuntak. Dan fakta lainnya, menurut keterangan dari Richard Eliezer, ia bahkan disuruh untuk mengisi peluru magazine pistol yang telah digunakan untuk menembak Brigadir Joshua. Lalu mengenai keterangan saksi Richard Eliezer, mengatakan bukan hanya untuk merencanakan dan memerintahkan untuk menembak, bahkan dia disuruh untuk mengisi peluru di dalam magazine, kalau nggak salah sebanyak 7 atau 5, jelas Martin Simanjuntak. Kalau yang dimaksud dengan hajar, ngapain hajar pakai pistol? Sambungnya menyampaikan pengakuan yang tidak logis sebelumnya. Poin kedua, Ferdy Sambo ke Duren 3 untuk main badminton. Ferdy Sambo juga sempat dikatakan bahwa ia pergi ke Duren 3 itu bukan untuk melakukan pembunuhan berencana, melainkan untuk bermain badminton sehingga dirinya singgah di sana. Dan lagi-lagi hal itu dibantah oleh kesaksian Adzan Romer yang juga mengatakan jelas bahwa Ferdy Sambo saat itu memegang senjata HS milik Joshua yang terjatuh di Jalan Duren 3. Lalu mengenai keterangan saksi Adzan Romer di persidangan, dia mengatakan bahwa Ferdy Sambo benar menggunakan sarung tangan dan Ferdy Sambo benar dia itu memegang senjata HS milik Joshua dan terjatuh di Jalan Duren 3. Cerita Martin Simanjuntak.
Lalu pengakuan lainnya yakni Ferdy Sambo isoman atau isolasi mandiri di Duren 3. Faktanya tidak benar, justru ia isoman di Jalan Bangka. Lalu kesaksian Daden Miftahul Haq, dia mengatakan bahwa tidak ada itu isoman di Duren 3, isoman di Jalan Bangka. Akhirnya patahlah dalil yang mengatakan tidak benar adanya hajar tembak dan juga ingin main badminton, jelas Martin. Poin ketiga, pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Martin Simanjuntak juga menjelaskan bahwa saksi kunci yang digadang-gadang itu dapat membuktikan kebenaran atas pelecehan seksual terhadap PC alias Putri Chandrawati, justru memberi kesaksian yang berbeda juga. Mengenai pelecehan seksual pemeriksaan saksi kemarinnya, salah satu saksi yang selama ini digadang-gadang sebagai saksi kunci yang dikatakan bisa membuktikan bahwa motif dasar yang membuat seorang jenderal bisa marah itu adalah kekerasan seksual. Ternyata kemarin waktu pada saat diperiksa dia mengatakan bahwa dia tidak melihat ini Yosua membopong Putri Chandrawati, jelas Martin Simanjuntak. Selain itu juga, dari pengakuan kuasa hukum Putri Chandrawati yakni Febri Diansyah mengatakan bahwa kekerasan seksual tersebut terjadi 2 kali. Nah, kalau memang terjadi kekerasan seksual sesuai yang dibilang Febri ini, terjadinya itu bukan hanya tanggal 7 malah. Karena itu ada tuduhan katanya Kuat Ma'ruf melarang Yosua juga, kenapa kamu menggendong ibu di tanggal 4? Jadi katanya percobaan untuk melakukan kekerasan seksual sudah mulai dari tanggal 4, kata Martin Simanjuntak bercerita. Namun hal itu juga dibantah oleh Martin Simanjuntak berdasarkan fakta dan persidangan melalui pemeriksaan saksi. Justru yang memegang-megang Putri Chandrawati adalah Kuat Ma'ruf. Nah, ini patah semua. Yang lebih mutlak lagi di tanggal 7. Dia bilang katanya Yosua yang kekerasan seksual terhadap Bu Putri. Faktanya melalui fakta persidangan ketika pemeriksaan saksi yang memegang-megang Bu PC itu adalah Kuat, jelas Martin Simanjuntak. Selain itu juga kuasa hukum Richard Eliezer mengatakan bahwa dalam dakwaan kliennya tidak ada pembahasan mengenai pelecehan seksual. Tetapi perlu diingat bahwa dalam dakwaan Richard Eliezer itu tidak berbicara mengenai pelecehan seksual, ujar Roni Televisi selaku kuasa hukum Richard Eliezer. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel Alif TV News.